Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Sahara dari jurusan Fisioterapi 2020 Vokasi Universitas Indonesia. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai cara resusitasi jantung dan paru pada bayi untuk memenuhi tugas mata kuliah P2K. Selamat menyaksikan. Resusitasi jantung paru atau CPR adalah tindakan penyelamatan nyawa berbagai kasus kegawat daruratan, meliputi serangan jantung, tenggelam, juga ketika orang mengalami henti napas atau henti jantung karena sebab-sebab tertentu. Pada bayi, RJP dilakukan pada kondisi-kondisi seperti yang pertama ketika mengalami sumbatan jalan napas, kedua ketika tidak bernapas atau apnea, dan yang ketiga ketika mengalami henti jantung. Ada 3 hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan RJP. Yang pertama adalah danger. Di sini danger adalah kita harus memastikan bahwa penolong, korban, dan juga lingkungan dalam keadaan yang aman. Yang kedua adalah respon. Respon di sini artinya kita sebagai penolong harus mengecek respon korban. Pada bayi sendiri, cara mengecek responnya adalah dengan menepuk-nepuk telapak kakinya sambil berteriak D, D. Lalu yang ketiga adalah call for help. Call for help di sini artinya adalah kita sebagai penolong harus meminta bantuan kepada orang yang lebih mengetahuinya. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan bayi itu sendiri. Jika kita sedang dalam kondisi memegang handphone, maka hal yang harus kita lakukan adalah segera menelpon ambulan dan juga tim medis. Tetapi jika kita sedang tidak memegang handphone, maka hal yang harus kita lakukan adalah bersiap meminta tolong hingga bantuan datang. Sebelum melakukan RJP, ada 3 hal yang harus kita nilai dan pastikan. Yang pertama adalah circulation. Circulation di sini maksudnya adalah kita harus dapat menilai dan memastikan kondisi denyut nadi dan detak jantung si bayi. Yang kedua adalah airways atau jalan nafas. Maksudnya adalah kita dapat memberikan upaya penolongan membantu membuka jalan nafas pada bayi dengan menggunakan alat maupun tanpa alat. Yang ketiga adalah breathing. Breathing di sini artinya adalah kita harus dapat memastikan bagaimana kondisi kecepatan pernapasan si bayi, keadaan pengembangan si dada bayi, dan juga warna kulit si bayi. Saat akan melakukan RJP pada bayi, pastikan posisi si penolong berada di samping bayi. Juga pastikan posisi si bayi dalam keadaan tidur telentang di permukaan yang datar dan keras. Lalu hal yang pertama harus dilakukan adalah mengecek nadi si bayi. Pengecekan nadi bayi dilakukan di arteri brachialis atau awamnya adalah di antara lengan atas dan lengan bawah, tepat di lipatannya. Yang kedua adalah pengecekan atau memastikan jalan nafas si bayi. Tujuannya adalah untuk menilai dan memastikan apakah adanya sumbatan di jalan nafas bayi. Jika terdapat sumbatan, maka hal yang harus kita lakukan adalah membantu membuka dan melancarkan jalan nafas tersebut. Caranya adalah letakkan tangan penolong di dahi bayi, lalu dorong dahi bayi ke belakang secara perlahan hingga membuat posisi kepala mengedangak. Lalu 2 jari di tangan yang lainnya mendorong si dagu bayi secara perlahan hingga membantu kepala si bayi dalam keadaan yang mengedangak. Seperti ini jika dilihat dari atas. Yang ketiga adalah breathing. Artinya adalah kita sebagai penolong dapat memberikan bantuan nafas kepada si bayi. Bantuan nafas sendiri bisa diberikan melalui mulut ke mulut maupun diberikan melalui selang dan masker oksigen. Ketika melakukan RJP, pastikan penolong menggunakan 2 jari untuk melakukan RJP pada bayi. 2 jari ini pastikan diletakkan di tengah dada bayi, tepatnya di bawah garis puting susu bayi. Lalu, lakukan RJP dalam perbandingan 30 kompresi dan 2 sirkulasi atau pemberian nafas buatan. Pemberian RJP dilakukan dengan kedalaman 1:3 atau 1/3 dari posterior dan anterior bayi. Lakukan secara cepat dan dalam, tetapi tidak boleh terlalu keras agar tidak menyebabkan cedera ataupun fraktur. Di
mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu berikan 2 kali nafas buatan, bisa melalui mouth to mouth maupun melalui masker oksigen. Jika melalui mouth to mouth seperti ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.